Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang inverse dari komposisi fungsi. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan inverse sebuah fungsi. Oke, untuk inverse dari sebuah komposisi, jika Hx adalah sama dengan komposisi dari f dan fungsi g, maka inverse dari fungsi H ini juga sama dengan inverse dari f bundaran g atau komposisi antara f dan g. Kemudian yang kedua, fungsi P, diketahui fungsi P sama dengan komposisi antara fungsi G dan F, maka inverse-nya fungsi P juga sama dengan inverse dari komposisi antara fungsi G dan F. Nah, hasilnya ini disebut dengan inverse dari komposisi fungsi, ya, dua hasil ini. Nah, misalkan diketahui fungsi f dan g, inverse dari komposisi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, inverse f bundaran g x sama dengan inverse fungsi g dikomposisikan dengan inverse fungsi f x. Yang kedua, inverse dari g bundaran f atau komposisi dari g dan f x sama dengan inverse fungsi f dikomposisikan dengan inverse fungsi g. Nah, kalau kita perhatikan bahwa jika sebuah komposisi diinverskan, maka urutan dari komposisi inverse fungsinya itu urutannya ditukar, gitu ya. Yang ditulis pertama adalah inverse fungsi g. Itu juga dengan yang kedua, awalnya g, maka ketika masing-masing fungsi diinverskan, maka fungsi f duluan ditulis. Nah, seperti itu cara mengingat dan memahami inverse dari sebuah komposisi fungsi. Nah, sebagai contoh, diketahui fungsi fx dan gx. Yang pertama, tentukan fungsi f dan g, ya. Nah, tentu saja kita tentukan dulu f bundaran g nya. F bundaran g sama dengan f dalam kurung gx sama dengan gx nya kita ganti dengan e kuadrat tambah 3. Berarti ya, berikutnya fungsi f kita ganti x nya dengan e kuadrat tambah 3, sehingga jadinya 5 dalam kurung e kuadrat tambah 3 dikurang 1. Nah, kalau kita kalikan 5e kuadrat ditambah 15, 5e kuadrat ini, kemudian 5 kali 3 15 dikurang 1, kemudian 14. Hasilnya ini kita misalkan dengan y atau f bundaran gx sama dengan y, kita ganti dengan y. Lalu 14 kita pindahkan ke sebelahnya menjadi min 14. Kemudian pangkat 2 dari x ini kita pindahkan ke ruas sebelahnya jadi a plus minus akar dari y kurang 14 per 5. Berikutnya x nya kita ganti dengan inverse dari f bundaran g y. Yang terakhir kita ganti fungsi variabel dari y dengan x, maka inilah yang disebut dengan inverse dari komposisi f dan e atau f bundaran g. Nah, yang kedua yaitu tentukan komposisi dari inverse fungsi g dan inverse fungsi f.
Nah, tentu saja yang pertama kita tentukan dulu inverse dari fungsi f, yaitu yang sama dengan 5x kurang 1. Hasilnya adalah x tambah 1 per 5. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian kita tentukan juga inverse dari fungsi g, yaitu sama dengan akar plus minus akar x kurang 3. Nah, baru kita selesaikan bahwa inverse fungsi g dikomposisikan dengan inverse fungsi fx sama dengan inverse fungsi g dalam kurung fungsi inverse fungsi f. Ini kita ganti dengan x tambah 1 per 5 ya. Kemudian kita lihat inverse fungsi g adalah plus minus akar x kurang 3. Nah, x nya ini kita ganti dengan x tambah 1 per 5. Lalu dikurang 3. Nah, 3 ini kita jadikan pecahan, yaitu 15 per 5. 15 per 5 kan 3 juga. Nah, untuk memudahkan bisa dijumlahkan, maka kita jadikan pecahan 15 per 5. Maka hasilnya ketemunya juga plus minus akar x kurang 14 per 5. Jadi dari jawaban A dan B dapat kita simpulkan bahwa inverse f bundaran g sama dengan inverse fungsi g dikomposisikan atau bundaran fungsi inverse fungsi f. Berikutnya, tentukan inverse dari g bundaran f. Nah, tentukan dulu komposisi g dan f. Komposisi g dan f sama dengan g dalam kurung fx ya. Nanti fx-nya dengan 5x kurang 1. Ini dia. Kemudian fungsi g kita lihat x kuadrat tambah 3. Berarti kita ganti x-nya dengan 5x kurang 1 kuadrat. Lalu hasilnya kita ganti dengan y. Kemudian kita ganti g bundaran f-nya dengan y. Setelah itu 3 ini kita pindahkan ke kiri jadi min 3 ya. Dan seterusnya akar pangkat 2 ini kita pindahkan juga ke kanan, ke sebelahnya, jadi plus minus akar y kurang 3. Sehingga 5x sama dengan plus minus akar y kurang 3 tambah 1. Atau x sama dengan plus minus akar y kurang 3 tambah 1 dibagi 5. Karena ruas kiri dan ruas kanan ini kita bagi dengan 5 ya. Lalu x ini kita ganti dengan inverse g bundaran f y. Nah, kemudian terakhir baru kita ganti variabel y nya dengan x. Nah, inilah yang disebut dengan inverse dari g bundaran f. Nah, selanjutnya adalah diminta menentukan inverse fungsi f bundaran inverse dikomposisikan dengan inverse fungsi g. Ya, kita lihat kembali sifat yang di awal tadi bahwa inverse fungsi f jika dikomposisikan dengan inverse fungsi g itu sama dengan inverse dari g bundaran f. Maka berarti pertanyaan D ini sama dengan jawabannya dengan C, yaitu menggunakan yang sifat ini. Sehingga jawabannya sama dengan plus minus akar x kurang 3 tambah 1 dibagi 5. Silakan Anda coba latihan berikut untuk lebih memahaminya lagi dan dikumpulkan di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.